Wasahihu annahu sallallahu alaihi wasallam yantafi'u bisalatina alaihi qabaqil anbiya'i lakinna la yanbaghi tasrihu bizalika illa fi maqami ta'limi kama asyara ila zalika ba'duhum biqaulihi. Wasahihu, dan bermula kaul sahih, pendapat sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, itu bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yantafi'u bisalatina alaihi, itu memberi manfaat ya Nabi dengan salawat kita alaihi, atasnya Nabi. Jadi kalau kaul sahih dengan getanya berselawat kepada Nabi, justru Nabi juga akan menampakkan manfaat daripada selawat kita. Tanya berselawat, Nabi pun mendapat manfaat. Begitu juga kita mendapat manfaat, artinya mendapat syafaat kelak di yaumil kiamat. Pun dari segi pendapat sahih, Nabi pun mendapat manfaat daripada selawat kita. Nah, Nabi kita kira untuk pelom gecok manfaat dengan getanya berselawat, sedangkan Nabi sudah sempurna. Jadi buat apa lagi Nabi mengambil manfaat dengan selawat kita? Nah, itu adalah untuk ikmalu yuqbalu bil kamali, yang sempurna diterima dengan sempurna, disebut dengan ikmalu yuqmalu bil ikmali. Kabakil anbiya'i, seperti ketinggalan segala anbiya. Begitu juga para nabi-nabi yang lain pun dengan bersalawat kepada mereka, justru juga mereka mendapat syafaat daripada salawat kita. Lakinna la yanbaghi tasrihu bizalika illa fi maqami ta'limi. Tetapi itu istidrak pada kata la yantafi'u bisalatina. Istidrak pada yantafi'u bisalatina. Istidrak kedih. Tetapi la yanbaghi, tidak sepatutnya, yanbaghi ailana, artinya tidak sepatutnya bagi kita tasrihu bizalika, oleh mentasrih, oleh memperjelas dengan demikian mengambil manfaat. Dan tidak layak memang kita untuk memperjelas dan untuk menjelaskan tentang bahwa Nabi seolah-olah betul-betul mengambil manfaat dengan salawat kita. Itu tidak layak, tidak patut bagi kita. Mentasrih, memperjelas di mana-mana, itu tidak baik, tidak bagus. Bahwa Nabi seolah-olah nanti betul-betul Nabi mengambil manfaat daripada kita. Seolah-olah Nabi itu tidak murtafi'un, tidak tinggi. Illa fi maqami ta'limi, kecuali pada makam ta'lim. Kecuali jid tatasreh, jid tauraikan fi maqami ta'limi, pada makam ta'lim, pada makam belajar. Makna makam belajar, makam bermakna hal, artinya tempat atau kelakuan belajar. Itu katakan tempat belajar seolah-olah masjid daya. Jadi makam di sini adalah hal, artinya kelakuan. Apakah itu di masjid atau memang di balai dan sebagainya, pokoknya fi hali ta'limi, pada keadaan belajar, pada makam belajar. Jadi makam bermakna kelakuan. Kan mesti budidaya gitu. Dan nama yang namanya tempat belajar dimanapun, di situ boleh menguraikan bahwa Nabi bisa menerima manfaat dengan bersalawat kita. Tapi la yang bagi tasrih di tempat-tempat yang lain tidak boleh, karena pemahaman yang lain tentang Nabi itu tidak murtafi lagi, tidak ada kemuliaan dan ketinggian lagi, seolah-olah memerlukan sesuatu daripada umatnya. Kama asyara ila dzalika ba'duhum biqauli, sebagaimana barang kama, kalau ma dijadikan mausul, artinya tak pakai untuk mausul. Kama seperti barang itu ma mausul. Kalau kama untuk masdariyah, ma masdariyah,
seperti bahwa. Nah, terserahlah mau dimausulkan atau di masdariyah. Kalau dimausulkan seperti barang, kalau di masdariyah seperti bahwa. Seperti barang mengisyarah kepada demikian, memberi manfaat dengan selawat kita atasnya Nabi, ba'duhum oleh sebahagian mereka itu ulama, biqaulihi dengan katanya, ay nadam, artinya dengan katanya nadam. Biqaulihi ay nadman, artinya dengan gekeun li musanneh pada nadam. Di dalam pun di musanneh menyatakan bahwa Nabi mengambil manfaat dengan salawat kita. Syairnya, nadamnya, wasahhahu bi annahu yantafi'u bidhis salati sya'nuhu ya murtafi'un lakinnahu la yanbaghi tasrihu lana bidhal qawli wa dhas sahihu. Wasahhahu, dan telah mengtashih mereka itu ulama, bi annahu, dengan bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tafi'u bidis salati, itu memberi manfaat ya Nabi dengan orang yang punya selawat. Artinya dengan urang yang selawat kepada Rasulullah secara pendapat sahih sebagai wasahihu diwatih meno nyo dapat mengambil manfaat. Sya'nuhu murtafi'un, bermula sya'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu murtafi'un. Padahal keadaannya Nabi itu murtafi'un, kelakuannya Nabi itu tinggi. Itu pada tempat yang tinggi, murtafi'. Masa gele-gele tam selawat kepada Rasulullah sehingga Rasulullah mengambil manfaat. Sya' Nabi, mana sya' itu sifatnya Nabi itu murtafi'un, tinggi. Buat apa Nabi berselawat? Nah, itu kan ikmalu sebagaimana ya di belakang tadi. Ikmalu yuqbalu bil kamali. Yang sempurna diterima dengan yang sempurna untuk lebih sempurna. Wahai Nabi sudah lebih sempurna, tapi ditambah kepada lebih yang sempurna itu lebih bagus. Ya, ini. Jadi itu pendapat sahih. Lakinnahu, tetapinya seseorang la yang bagi tasrihu, itu tidak layak, tidak patut tasrihu oleh mentasrih. Lana muta'ala yang bagi kita. Tetapi hana layak, hana ged untuk tasrih li getanyo pada tempat-tempat yang bukan ta'alum. Bizil qauli, dengan ini kaul. Hanaga si datasrih dengan ini kaul pada tempat-tempat yang hanaga. Kan tempat ibadah, kan tempat mu'an, kan tempat ta'lim. Wada sahihu, dan bermula ini wada ditakdirnya wahaza. Jadi wahaza. Jadi kagebah ha. Jadi takdirnya wahada sahihu, dan bermula ini kaul sahih, ini kaul ulama sahihun itu sahih. Jadi pendapat yang Nabi dapat mengambil manfaat dengan selawat getanyo nyo sahihu, itu pendapat sahih. Jadi secara pendapat sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya umat bersalawat, maka semakin banyak mendapat manfaat selawatnya umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita pun mendapat manfaat dengan syafaat, dengan disyafaatnya Nabi. Karena Nabi menyatakan, sekali umatku bersalawat kepadaku, niscaya 10 kali dia akan dibalas Allah Ta'ala, akan kubalas rahmatnya ataupun selawatnya kepadanya. Artinya esok harinya kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya bersalawat.